adik-adik, perkenalkan nama kakak Janet Kepkole, umur kakak 17 tahun, kakak berasal dari NTT, nama gereja kakak GPDI Immanuel Usapitkom. Kakak akan bercerita tentang seseorang yang takut akan Tuhan, tetapi dia juga mengingkari panggilan Tuhan. Nah, adik-adik tahu tidak siapa orangnya? Kalau tidak tahu, mari kita buka sama-sama dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Kalau sudah temukan, kakak akan baca perikopnya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya, Yunus itu berasal dari mana? Dia itu berasal dari Ibrani adik-adik. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah kepada mereka, sebab kejahatan mereka sudah sampai di hadapanku. Tetapi Yunus tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Dia mempersiapkan diri untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yofa. Di sana dia mendapatkan sebuah kapal yang segera berangkat ke Tarsis. Dia membayar uang perjalanan dan berlayar bersama mereka. Tetapi adik-adik, di tengah perjalanan mereka, Tuhan menurunkan badai yang sangat besar, sehingga kapal mereka hampir terpukul hancur. Awak kapal itu menjadi sangat takut. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan mereka masing-masing. Mereka juga membuang segala muatan yang di kapal itu, adik-adik. Tetapi Yunus dia turun ke ruang bawah. Di sana dia berbaring dan dia tidur dengan nyenyak. Lalu datanglah nahkoda. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, nahkoda itu siapa sih? Nahkoda itu adalah orang yang mengemudi kapal itu. Nahkoda itu berbicara kepada Yunus, bagaimana kamu bisa tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Tuhanmu. Barangkali Tuhanmu menjawab doamu dan menjauhkan kita dari malapetaka ini. Lalu mereka memutuskan untuk membuang undi, adik-adik. Dan ternyata Yunuslah yang kena undi. Mereka bertanya kepada Yunus, dari mana engkau datang? Apa pekerjaanmu? Dan dari bangsa mana ke engkau? Lalu Yunus menjawab mereka, aku seorang Ibrani yang takut akan Allah, yang empunya langit dan menjadikan laut dan darat. Lalu seketika orang-orang itu menjadi sangat takut. Mereka bertanya kepada Yunus, apa yang engkau lakukan dan harus kami apakan engkau supaya laut ini menjadi reda? Tetapi Yunus menjawab mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut ini akan menjadi reda. Mereka menjadi takut, mereka berusaha untuk mengeluarkan kapal itu dari laut. Tetapi tidak bisa, adik-adik, sebab gelombangnya semakin bergelora. Sehingga mereka berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau binasakan kami karena orang ini, dan janganlah kiranya engkau tanggungkan darah orang yang tak bersalah ini kepada kami. Lalu mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Seketika, adik-adik, laut itu menjadi reda. Mereka menjadi takut kepada Tuhan dan mereka berseru, memanggil nama Tuhan, berdoa, bernasyar, dan memberikan korban sembelihan bagi Tuhan. Adik-adik tahu tidak apa yang terjadi dengan Yunus? Atas izin Tuhan, adik-adik, datanglah seekor ikan yang sangat besar dan menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Yunus tidak mati, adik-adik. Nah, adik-adik, dalam firman ini kita belajar bahwa kalau kita berjalan sama Tuhan, kita jangan takut. Sebab Tuhan memberkati kita di setiap perjalanan kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu baik talenta kita tetap harus yakin, kita tidak boleh takut sebab Tuhan bersama kita. Bersama Tuhan pasti bisa. Terima kasih.